Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan sana semua seberatan di seluruh penjuru Indonesia. Kemarin kita sudah bahas tentang, di video sebelumnya kita bahas sudah tentang maggot ya. Hari ini kita akan bahas hitung-hitungannya, kebutuhan teman-teman ketika teman-teman mau juga budidaya maggot ya. Saya sudah bikin maggot, ada teman-teman mau lihat. Haha. Bocoran ketika nanam kaktus ya. Ketika bikin kaktus ini saya sudah ngasih bocoran buat teman-teman. Ini dia, ini merupakan kandang lalat BFF nya. Bisa lihat lumayan banyak kan lalatnya ya, lumayan banyak. Memang sudah kayak dikasih bocoran di sini, cuma nggak ada yang tanya, berarti tidak ada yang perhatikan detail ya. Jadi saya bikin itu emang nggak besar, bikin kecil karena saya menyesuaikan dengan kebutuhan saya untuk gurah-gurah. Jadi begini teman-teman ya. Saya pelet, kebutuhan saya untuk pelet saya beli biasanya 1 bulan itu adalah beratnya pelet, satu karungnya itu berat peletnya sekitaran 30 kilo. 30 kilo itu habis dalam setiap 1 bulan. Artinya secara tidak langsung saya penggunaan pelet lele untuk kasih makan gurah-gurah adalah 1 hari sekilo, walaupun saya memberi makan 2 hari sekali. Artinya 2 hari sekali, artinya saya memberi makan sekitaran 2 kilo buat semua gurah-gurah ya. Nah, secara rata-rata terhitung 1 hari 1 kilo ya. Kalau seperti itu caranya, maka teman-teman butuh kebutuhan untuk maggotnya. Kalau saya berarti kebutuhan untuk maggotnya paling sedikit adalah 30 kilo dalam 1 bulan ya. Kalau berhitung atau berkaca dari jumlah pelet yang saya butuhkan. Namun kemarin saya sudah nyoba, ternyata teman-teman ukurannya tidak sesuai. Saya sudah coba maggot, saya hitung siklusnya selama 1 bulan kemarin, ternyata penggunaannya lebih dari 30 kilo. Kenapa lebih dari 30? Mereka lahap banget ya. Mereka lahap banget makannya ya. Mereka lahap banget, dan kita kan juga senang ya ketika mereka lahap juga. Ini banyak kasus terjadi, contohnya di quarter itu ketika saya beri pelet yang saya biasa gunakan, itu mereka interaksinya kalem-kalem aja. Begitu dikasih maggot, mereka lebih tertarik ya buat makan. Lalu yang lebih bagus lagi itu adalah pipi putih. Di hitung-hitungannya saya jadi butuh 30 kilo, artinya saya harus sedia sekitar 30 kilo maggot. Namun kemarin sudah nyoba selama sebulan, ternyata kebutuhannya lebih teman-teman ya. Jadi mereka lahap banget. Terutama tadi yang saya katakan adalah quarter, dan juga ini yang paling bagus adalah pipi putih. Pipi putih itu teman-teman yang sudah pelihara pipi putih mungkin paham sekali ya bagaimana karakternya pipi putih. Dia makannya lambat, terus dia seperti tidak antusias. Begitu saya coba maggot teman-teman, makannya lahap banget, lahap banget. Ini bikin saya menarik karena selama ini saya termasuk yang belum berhasil ternak pipi putih. Pipi putih di Indonesia itu kisaran kurang dari 1 tangan yang berhasil ternak pipi putih ya. Sekali lagi, kurang dari, dia 2 tangan, kurang dari 1 tangan saja dari yang bisa ternak. Artinya kurang dari 5 orang yang bisa berhasil ternak pipi putih dan rutin ya, bukan hanya sekedar dapat terus hilang, bukan. Artinya mereka breeding pipi putih mau dari skala kecil maupun skala besar itu tidak banyak teman. Karena karakternya pipi putih itu mudah-mudah susah gak ada mudahnya, susah. Jadi mereka karakternya kalem, terus juga makannya lambat, terus juga rentan selero, rentan stres segala macam. Tapi lebih potensi di ternak itu daripada jenis seperti daun platinota dan juga matahari. Lebih potensial beternak pipi putih. Makanya sayang kalau sampai pipi putih sedikit yang ternaknya ya.
lagi kondisinya sekarang lah ya, teman-teman lihat ya, dalam durasi lama ini 2 tahun ini setidaknya ada yang double pipi putih. Nggak ada kan, padahal dulu ada loh yang sudah saya bikinkan kontennya. Makanya dari itu ketika melihat pipi putih mau makan maggot dan lahap, ini membangkitkan gairah, mudah-mudahan bisa dapat babynya teman-teman. Dan kalau bisa dapat babynya, saya kepinginnya sih bikin ternakannya lebih lebih dibanyakkan lagi, artinya lebih ditingkatkan buat jumlah pipi putihnya. Jadi emang mau betul-betul konsen buat ternak pipi putih. Kalau kemarin saya hilang muncul karena sampai sekarang udah babynya, jadi belum antusias banget gitu, kayak gitu teman-teman. Jadi setelah dicoba ternyata hitungannya seperti itu. Maka artinya saya butuh untuk maggot persiapan buat ngasih makan seluruh kura-kura ini dalam sekitaran 30. Ya mungkin kalau hitungan lebihnya mungkin tambah 10 kilo, sekitar 40 kilo teman-teman dalam 1 bulan. Itu hitungannya. Oke, kalau seperti itu caranya, maka kita bicara potensi maggot dalam bertelur. Satu maggot itu bisa bertelur dari sekitaran dari 500 sampai dengan 1000, tergantung ukuran maggot. Jadi maggot yang size gede itu telurnya lebih banyak, ya. Lebih banyak. Terus 1 gram maggot itu bisa mencapai sekitaran 2 kilo. 2 kilogram ketika panon maggot ya. Ukuran panen ya. Ukuran panen sekitaran di 15 sampai dengan 20. Ya mungkin lebih juga ada. Ya, 5 sampai 20 hari. Dan usia maggot itu siklusnya mereka sekitaran 1 bulan 30 hari dari panen baby sampai dengan kembali menjadi lalat BSF ya. Telurnya seperti itu. Terus informasi yang saya dapatkan untuk 1 gram telur maggot atau 1 gram telur BSF itu dibutuhkan sekitaran 30 ekor 30 ekor betina lalat BSF yang bertelur. Artinya kalau kita butuh kasarannya, artinya untuk bikin siklusnya, jadi untuk ukuran saya yang sekitarnya 1 harinya butuh sekitar 15 kilo ya, butuh 15 kilo, artinya saya harus bisa panen telur BSF per harinya itu sekitaran 1 gram. 1 gram akan jadinya sekitaran 2 kilo maggot ketika panen untuk bikin siklus ya. Kita hitung-hitungan budidaya BSF dengan skala rumah tangga atau skala itu ya sekitar 1 gram, berarti jadinya akan jadi 2 kilo secara ini ya, saya hitung-hitungannya aja, walaupun memang tidak bisa sih bikin siklus, tapi kita sudah punya hitung-hitungannya. Dari 1 gram itu akan jadi 2 kilo 2 kilo telur BSF, artinya hanya butuh sekitar 30 ya, mungkin dengan pasangannya dan tangannya, jadi hanya butuh sekitaran 60 lalat BSF. Dan itu sedikit teman-teman, karena 1 kilonya ketika kemarin saya bikin itu lumayan banyak untuk ukuran 1 kilo lalat BSF itu, 1 kilo pulva. Makanya kecil sebenarnya ya teman-teman ya, artinya kebutuhan kita untuk membuat skala rumah tangga, skala peternakan kita sangat kecil sekali, dan itu makanannya hanya bisa didapat dari sampah rumah tangga yang teman-teman ada di rumah, misalnya dari nasi, dari ikan yang basi atau apa yang basi. Mudah kan hitung-hitungannya teman-teman. Makanya ini harus dicoba teman-teman. Untuk hari ini gitu aja, saya sengaja dikit-dikit biar penasaran. Kita akan bahas lagi siklusnya atau tentang lalat BSF di konten berikutnya ya. Sekali lagi saya sengaja biar teman-teman penasaran, dan kalau harapkan saya bahas lebih detail rinci, jangan teman-teman nyari di channel lain ya, karena memang ilmu saya nggak banyak. Saya baru coba bikin ini sekitaran 1 bulan teman-teman, jadi emang tidak banyak ilmunya, teman-teman bisa dapat di channel lain. Saya ini hanya penjelasan nantinya di next ya tentang maggot, hanya menyesuaikan dengan pemberian pakan untuk kura-kura teman-teman, bagaimana kebutuhannya, terus bagaimana tata caranya segala macam. Jadi hanya menyesuaikan ya. Kalau teman-teman mau detailnya beternak maggot bagaimana segala macam, teman-teman bisa lihat di channel lain. Saya rekomendasikan di channel lain ya, jadi biar teman-teman dapat kebutuhannya. Dan ini yang perlu saya tekankan, ketika teman-teman ingin ternak lalat BSF atau ternak maggot, pahami dulu karakternya maggot. Ini yang kemarin saya sempat terjadi kesalahan fatal,
karena magotnya kabur ya, karena emang buru dapat ide langsung ya, istilahnya kalau bicara, ingat katanya Pak Rian itu adalah gila gali informasi langsung aksi. Gali informasi langsung aksi, jadi begitu dapat infonya langsung kerjakan. Makanya banyak kesalahan kemarin di awal-awal. Akhirnya ini udah sekitaran minggu kemarin saya sudah mulai dapat siklusnya, panen telur dan segala macam. Alhamdulillah ya. Oke, untuk hari ini cukup dulu teman-teman hitung-hitungannya. Teman-teman yang sudah coba juga ini, komen di kolom bawah ya. Kita juga mau lihat bagaimana manfaatnya ya, magot buat teman-teman yang lain yang diaplikasikan ke ternakan kura-kura. Emang benar-benar manfaat kan, ini bagus sekali. Dan kalau teman-teman suka dengan video ini, silahkan bagikan dengan teman-teman yang lain supaya kita bisa dapat pahala berjannah. Oke, jangan kemana, terus pantengin channel Juragan Jura untuk dapat update-annya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.